Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran variabel definisi operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Santi Dwi Pramesti, NIM terakhir 013, yang kedua Wafik Ayu Azizah, NIM terakhir 015, yang ketiga Anggita Syarani, NIM terakhir 016, dan yang terakhir Ros Virus, NIM terakhir 017. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengukuran variabel definisi operasional. Yang kedua, definisi operasional, operasionalisasi. Yang ketiga, mendokumentasikan penggunaan skala pengukuran yang ada. Yang keempat, pandangan positivis. Yang kelima, dimensi operasional internasional. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengukuran variabel. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan pengukuran variabel? Pengukuran variabel merupakan bagian integral dari penelitian dan aspek penting dari desain penelitian. Lalu, bagaimana variabel diukur? Untuk menguji hipotesis bahwa keragaman tenaga kerja mempengaruhi efektivitas organisasi, kita harus mengukur keragaman tenaga kerja dan efektivitas organisasi. Pengukuran adalah penetapan angka atau simbol lain untuk karakteristik atau atribut objek menurut seperangkat aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Objek termasuk orang, unit bisnis strategis, perusahaan, negara, sepeda, gajah, peralatan dapur, restoran, sampo, yogurt, dan lain sebagainya. Atribut objek yang dapat diukur secara fisik oleh beberapa instrumen yang dikalibrasi tidak menimbulkan masalah pengukuran. Selanjutnya adalah definisi operasionalisasi. Operasionalisasi dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, segi atau sifat yang dilambangkan dengan konsep. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga dapat mengembangkan indeks pengukuran konsep. Mengoperasionalkan konsep melibatkan serangkaian langkah, antara lain yaitu yang pertama, membuat definisi konstruk yang ingin Anda ukur. Yang kedua adalah memikirkan isi dari ukuran tersebut, yaitu instrumen, atau satu atau lebih item atau pertanyaan yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur harus dikembangkan. Yang ketiga adalah membuat format respons, misalnya 7 skala penilaian poin dengan akhir poin berabu oleh sangat tidak setuju dan sangat setuju diperlukan, dan akhirnya validitas dan reliabilitas skala pengukuran harus dimulai. Pembahasan selanjutnya adalah operasionalisasi, dimensi, dan elemen. Contoh konstruk dengan lebih dari satu dimensi adalah agresi. Agresi memiliki setidaknya 2 dimensi, yaitu agresi verbal dan agresi fisik. Agresi verbal contohnya yaitu termasuk perilaku seperti berteriak dan memaki seseorang. Sedangkan agresi fisik contohnya adalah melempar benda, memukul dinding, dan menyakiti orang lain secara fisik. Skala pengukuran agresi yang valid harus mencakup item yang mengukur agresi verbal dan item yang mengukur agresi fisik. Skala pengukuran yang hanya mencakup item yang mengukur agresi fisik tidak akan valid jika tujuan dari penelitian adalah mengukur agresi. Demikian juga, skala yang hanya mencakup item yang mengukur agresi verbal juga tidak akan menjadi ukuran agresi yang valid. Dengan demikian, skala pengukuran yang valid mencakup pertanyaan atau item ataupun elemen yang dapat diukur secara kuantitatif yang cukup mewakili domain atau alam semesta konstruk. Pembahasan berikutnya yaitu operasionalkan konsep atau multidimensi motivasi berprestasi. Setelah kita mendefinisikan konstruk,
Langkah selanjutnya dalam proses pengukuran konstruk abstrak seperti motivasi berprestasi adalah melalui literatur untuk mengetahui apakah ada ukuran konsep yang ada. Penggunaan skala pengukuran memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah menghemat banyak waktu dan energi. Dan yang kedua, memungkinkan Anda untuk memverifikasi temuan orang lain dan untuk membangun karya orang lain. Hal ini sangat penting dalam penelitian ilmiah, tetapi tidak mungkin jika Anda menggunakan ukuran yang berbeda dari yang digunakan peneliti pendahulu. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengukur sesuatu, maka Anda harus melihat apakah itu telah diukur sebelumnya atau kemudian Anda menggunakan ukuran ini sesuai dengan kebutuhan spesifik yang Anda perlukan. Pastikan Anda mendokumentasikan penggunaan skala pengukuran yang ada dengan benar. Selanjutnya mengenai mendokumentasikan penggunaan skala pengukuran yang ada, dimensi dan unsur motivasi berprestasi. Nah, di sini ada 5 karakteristik atau elemen dimensi motivasi berprestasi. Nah, yang pertama itu didorong oleh pekerjaan. Mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk mendapatkan kepuasan karena telah mencapai dan mencapai. Yang kedua, di sini ada tidak bersantai dan fokus ke pekerjaan. Yang ketiga, ingin selalu berprestasi. Mereka lebih suka bekerja sendiri daripada bersama orang lain. Yang keempat, pikiran dan hati tertuju pada pencapaian. Nah, mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah. Namun, mereka tidak ingin mengambil pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan dan kemungkinan pencapaian itu tidak akan terlalu tinggi. Yang kelima, ada ingin mengetahui kemajuan. Artinya, mereka ingin mendapatkan umpan balik yang sering secara langsung dan halus dari atasan atau kolega dan kadangkala bahkan bawahan mereka untuk mengetahui kemajuan mereka. Selanjutnya ada pandangan positivis. Cara terbaik untuk mengukurnya ialah dengan mengamati dan menghitung berapa kali individu berperilaku dengan cara tertentu. Bahkan jika praktis akan terlalu melelahkan dan memakan waktu. Jadi, alih-alih mengamati perilaku individu, kita dapat meminta mereka untuk melaporkan perilaku mereka sendiri dengan mengajukan pertanyaan sesuai yang dapat mereka tanggapi pada beberapa skala yang akan diberikan. Nah, itu contoh pertanyaan yang mungkin diajukan untuk mengetahui motivasi berprestasi, ya, termasuk operasionalisasi apa bukan. Nah, selanjutnya ada tinjauan operasional. Tinjauan operasional diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif, seperti perasaan dan sikap. Variabel yang lebih objektif, seperti usia atau pendidikan, dapat dengan mudah diukur melalui pertanyaan yang sederhana dan langsung, dan tidak harus dioperasionalkan. Selanjutnya mengenai dimensi operasional internasional. Dalam melakukan penelitian internasional, penting untuk diingat bahwa variabel tertentu memiliki makna dan konotasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Nah, maka dari itu perlu kebijaksanaan dari peneliti yang berasal dari negara yang berbeda bahasa yang untuk merekrut bantuan sarjana lokal untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu sambil terlibat dalam penelitian tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.